warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen nilai tinggi Indonesia. Kenalkan, saya Riko Yulian Nurdianto, NIM 24011200924. Saya guru mata pelajaran fisik di SMI Islamiyah Bimbing Kecamatan Samben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membawakan materi ibadah haji di kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sebelum memulai pelajaran, ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya absen dulu ya. Arga? Dava? Anak-anak semuanya sehat? Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Dilihat bajunya, kalau belum rapi, dirapikan ya. Sudah rapi semua? Kalau sudah, boleh duduk kembali. Kelasnya bagaimana? Bersih ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Masih ingat? Sebelum haji? Kurban. Ya, ibadah kurban. Apa sih kurban itu? Ada yang tahu? Menyembelih hewan. Kapan waktunya? Tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hewan apa saja yang bisa kita buat untuk berkurban? Sapi, kerbau, kambing, unta. Ya, kerbau, domba bisa. Masih ingat ya? Ya. Sekarang kita akan memasuki ke materi bab 2. Ya. Gambar apa itu?
Gambar apa? Ibadah haji. Sekarang kita masuk ke materi ibadah haji. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Riko akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menerima kebenaran bahwa haji dan umroh adalah perintah Allah. Dua, menjalankan sikap sabar, disiplin, dan tanggung jawab. Tiga, menerima nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan. Empat, menjalankan sikap sabar, disiplin, dan tanggung jawab. 5. Memahami ketentuan haji dan umroh. 6. Mengkomunikasikan tata cara haji dan umroh. 7. Menerapkan tata cara haji. 8. Mempraktekkan pengalaman menerapkan tata cara haji. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tadi gambar apa? Haji, ya. Setelah kalian mengamati gambar dengan kegiatan di atas, coba diskusikan dengan teman kalian. Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Coba diskusikan dengan kelompoknya ya. A. Gambar kegiatan apa? Haji, ya. B. Apa yang dimaksud dengan haji? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan haji? Apa? Langsung angkat tangan yang tahu? Apa haji? Perintah Allah, ya betul. Haji itu termasuk apa? Rukun Islam yang keberapa haji? Yang ke-5. Ya. Mengapa haji dianggap sebagai rukun Islam? Jawabannya tadi ya, karena ya, selain perintah dari Allah, juga termasuk rukun Islam yang nomor 5. Yang terakhir ya, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum berangkat haji? Apa saja? Kira-kira kalau kita mau berangkat haji, yang perlu disiapkan? Baju, uang saku, terus bekal. Apa namanya kain putih itu? Kain ihram. Ya, betul. Ya. Nah, ini sejarah ibadah haji, ya. Ibadah haji itu dimulai dari Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nah, kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Terus yang kedua, sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga disuruh Allah untuk membangun Ka'bah ya. Pada tahun ini ya, kurang lebih 1997 sebelum Masehi. Terus yang terakhir pada masa Nabi Muhammad sekitar tahun 610 Masehi ya. Ya, ada dua. Tahun ke-6 Hijriah atau 19 kenabian. Itu waktu pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berhaji ya. Dan yang kedua tahun 10 Hijriah atau tahun 23 kenabian. Yang disebut yaitu haji wada atau haji perpisahan. Yang kedua, pengertian haji menurut istilah ya. Ini ya. Menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan pula. Dan waktunya juga sudah ditentukan. Kapan waktunya? Nanti akan kita bahas. Kita masuk ke hukum haji. Hukum asalnya haji itu wajib. Karena termasuk ke dalam rukun Islam. Yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Hukum haji menjadi wajib apabila yang pertama beragama Islam. Terus yang kedua
Nazar. Apa nazar? Ada yang tahu nazar? Nazar itu berjanji. Misalnya Azidan ya. Azidan berjanji kalau mendapatkan ranking 1 akan melaksanakan haji. Kalau nanti di akhir semester dapat ranking 1, wajib harus berhaji. Ya, itu namanya nazar. Terus yang ketiga, qadha. Qadha yaitu mengganti. Nah, ini mengganti itu maksudnya kalau hajinya tidak sah ya. Hajinya misalnya kita ada seseorang yang berhaji, namun rukunnya ada yang tidak dikerjakan. Nah, itu hajinya tidak sah, maka wajib mengqadha atau mengulang hajinya lagi. Karena kan tidak sah. Tuh, yang hukumnya wajib. Terus hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah pada saat haji yang kedua. Misalnya kita sudah pernah melaksanakan haji, terus kita pengen pergi haji lagi. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Tidak apa-apa jika kita tidak mengerjakannya. Karena kan kita sudah mengerjakan haji yang pertama. Terus anak kecil ya, anak kecil itu sunnah, anak kecil yang belum balik. Ya. Yang ketiga hukumnya makruh apabila berulang-ulang. Terus wanita yang tanpa izin dari suaminya, dari orang tuanya tidak boleh ya. Maksudnya hukumnya makruh. Jadi harus izin dulu agar hukumnya tidak makruh, atau didampingi. Misalnya kalau sudah punya suami, didampingi oleh suaminya atau orang tuanya, gitu ya. Yang terakhir hukumnya haram. Waktu kapan ini hukumnya bisa menjadi haram? Apabila haji menggunakan uang hasil korupsi, ya, itu termasuk haram, atau hasil curian, ya. Kita mencuri terus untuk haji, nah, itu menjadi hukumnya haram. Ini jadwal haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena haji itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Jadwalnya pada tanggal 8 Dzulhijjah kita di Mina, sebuah tempat di Arab Saudi sana ya, di Mekah. Terus tanggal 9 Dzulhijjah ya, besoknya di Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah Musdalifah, Mina, Mekah. Tanggal 11 Dzulhijjah di Mina. Tanggal 12 Dzulhijjah di Mina. Dan tanggal 13 Dzulhijjah di Mina. Ini jadwal haji ya. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah ya. Nah. Terus selanjutnya syarat ibadah haji. Apa saja syaratnya? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Ya, harus sehat, berakal ya. Kalau kita tidak berakal ya, tidak bisa kan melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, apa? Baligh ya, baligh atau sudah dewasa ya. Yang keempat, merdeka. Apa artinya merdeka? Ya, tidak menjadi budak. Dan yang terakhir, mampu. Mampu secara finansial, secara fisik juga mampu. Mampu artinya ini ya, mampu jasmani dan rohani. Terus memiliki bekal ya. Yang ketiga ada kendaraannya. Kalau dulu ibadah haji pakai kapal laut, kalau sekarang sudah pakai pesawat. Ya, 1 hari sudah sampai. Selanjutnya rukun haji.
Yang pertama nih niat. Yang kedua wukuf. Ya. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Kalau kita lupa dari mikot. Yang selanjutnya mabit di Musdalifah. Terus mabit di Mina. Melontar jumroh, ya. Tawaf wada. Ini wajib haji. Ya, wajibnya haji. Kalau wajib berarti kan harus dilaksanakan atau dilakukan. Kalau lupa membayar dam, ya, atau denda. Damnya berupa apa? Menyembelih kambing di sana di Arab Saudi. Dan kalau tidak bisa menyembelih kambing berpuasa. Nah, ini ya, yang selanjutnya larangan ihram. Kalau kita sudah niat ihram, sudah berpakaian yang putih itu, ya, ada larangannya. Apa saja larangannya? Pakaian berjahit untuk yang laki-laki, ya. Pada waktu pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ya. Kalau laki-laki, pakaian ihramnya tidak boleh berjahit. Terus menutup kepala yang laki-laki, pakai peci, pakai topi, tidak boleh. Ya. Menutup wajah bagi wanita. Jadi wanita wajahnya tidak boleh ditutup. Misalnya pakai cadar, tidak boleh. Ya, harus biasa terbuka wajahnya. Memakai parfum atau wangi-wangian setelah memulai itu tidak boleh, ya. Tidak boleh memakai parfum. Terus menyisir rambut, ya. Tidak boleh kita menyisir rambut waktu berihram. Cukur rambut juga tidak boleh, ya. Potong kuku, ya. Potong kuku tidak boleh waktu ihram. Jima, akad nikah, melangsungkan pernikahan pas waktu ihram tidak boleh, ya. Berburu, ya. Berburu, kita berburu hewan tidak boleh. Terus menebang pohon yang terakhir, ya, tidak boleh. Syarat tawaf harus suci dari hadas. Hadas ada berapa hadas? Ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita berhadas kecil, kita berwudu. Kalau berhadas besar, kita mandi besar. Yang kedua, syaratnya tawaf menutup aurat. Yang ketiga, mulai dan berakhir di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di Ka'bah, itu ada Hajar Aswadnya, ya. Ka'bah di sebelah kiri, artinya di sini, ya, sebelah kiri. Kita mengelilingi Ka'bah, ada sebelah kiri Ka'bahnya, ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Dilakukan sebanyak 7 putaran. Sekarang macam-macam haji. Ada haji tamatu. Yang kedua ada haji ifrad. Yang ketiga ada haji qiran. Kita bahas satu persatu, ya. Haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Yaitu mendahulukan mengerjakan umroh, kemudian mengerjakan haji. Jadi kita melaksanakan umroh dulu, kemudian melaksanakan haji, ya. Cara ini dikenai denda atau dam, ya. Tadi, ya, damnya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, haji ifrad. Mendahulukan mengerjakan haji, kemudian umroh. Kebalikannya dari yang tamatu tadi, ya.
Kalau haji ifrad mengerjakan haji dulu kemudian mengerjakan umroh. Ya. Cara ini tidak dikenai denda atau dam. Tidak dikenai denda. Yang terakhir haji kiron. Mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Bersama-sama melaksanakan haji dan umroh. Cara ini dikenai denda atau dam. Seperti yang pertama tadi ya, haji tamat. Nah ini caranya tawaf. Itu kan ada Ka'bah ya, ada Hijri Ismail, ada Hajar Aswad. Yang merah-merah itu kita ibaratkan orang ya, merah. Berputar sebanyak berapa tadi? 7 kali. Kita lihat ya, kita hitung bersama-sama ya. 1 ya. 6 7 ya, 7 kali ya. Dan posisi Ka'bah berada di kiri ya, sisi kiri. Iya, langsung 7 kali. Ya, itu tawaf ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini kalau sa'i dari bukit mana tadi? Sofa ke bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali ya, 7 kali ya. Awalnya dari bukit Sofa. Kita mulai dari bukit Sofa, berakhir di bukit Marwah. Sebanyak 7 kali. Ini ya. Ini. Tuh. Setelah itu Pak Riko punya video tentang haji. Lihat bersama-sama. Ini tata cara ibadah haji ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan dari materi haji ini? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Mulai dari yang awal tadi ya, pengertian haji, sejarah haji, rukun haji, wajib haji, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Pak Riko ada LKPD. Ini yang nanti akan kalian kerjakan per kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya, itu dengan melihat buku juga tidak apa-apa ya. Pak Riko kasih waktu 20 menit ya, cukup ya. 20 menit untuk mengisi LKPD ya. Dicari itu mulai dari pengertian haji, syarat-syarat haji, ya macam-macam haji. Kan tadi semua sudah dijelaskan. Rukun haji, wajib haji.
Nanti setelah selesai kita presentasikan satu persatu, ya. 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 Ya, kalau yang kedua ini ada gambarnya. Namanya apa ini? Namanya. Terus yang kedua Padang Arafah. Nah, kalau kita di Padang Arafah namanya kegiatannya apa? Terus kalau yang tadi yang mengelilingi Ka'bah tadi nama kegiatannya apa? Terus siapa kira-kira yang maju duluan kelompok berapa? Ya. Kita aja ya. Ya. Kelompok 5. Hore. Pengertian haji. Ayo, salam. Terus memperkenalkan kelompok mana dipresentasikan. Ayo, salam. Yang lain diperhatikan, yang lain. Ayo. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nama saya Titan. akan mempresentasikan mempresentasikan tentang pengertian. Yang lain disimak ya. Secara bahasa, haji berarti mengeja atau berwujud dan mengunjungi. Adapun menurut istilah syarat haji ialah sengaja mengunjungi Baitullah dan sengaja Bagaimana dari kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan tentang pengertian haji? Tentang pengertian haji? Kalau tidak ada bisa kembali ya. Kita ya tepuk tangan. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang syarat haji. Yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Syarat haji aja. Ayo dibaca yang syarat haji aja, ayo. Yang keras. Agama Islam 2 berakal sehat, 3 balik, 4 merdeka, 5 mampu. Ya itu ya syarat-syarat haji tadi sudah dijelaskan atau sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya. Ya, kenapa kok harus balik? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Kenapa rukun haji itu ada balik? Kenapa? Kenapa kira-kira? Jawabannya apa? Ini kan ada balik ya. Kenapa? Syarat haji ya, syarat haji syaratnya itu harus balik. Kenapa? Iya, kenapa kok harus balik? Karena ya kalau belum balik itu belum wajib, itu jawabannya ya. Harus balik. Kalau belum balik ya boleh kita melaksanakan haji, tapi
Sunnah, itu jawabannya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2. Kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang macam-macam haji. Ya, macam-macam haji. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ada satu kuis lagi ya. Ada satu kuis lagi. Ya. Ini saya urut aja ya. Saya urut aja. Ini ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, ya. Ya. Kelompok 1 dulu. Pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Ya. Lari kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Sebanyak berapa? 7 kali. Tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Pilih nomor berapa? 1, 2, 4 atau 5? 1. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Silakan dijawab kelompok 2. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Ya, betul. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan tahallul? Apa tahallul? Mencukur rambut, mencukur rambut, kepala paling sedikit 3 helai. Ya, paling sedikit 3 helai. Atau bisa juga semua digondol lebih baik. Tuh. Ya enggak, ya itu tadi 3 helai. Kalau laki-laki paling baik itu digondol, iya. Tuh, jawaban dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 4, pilih nomor 1 atau 2? 1 atau 2? 1 atau 2? 1 ya. Dengan wukuf.
Ya. Wukuf. Di mana wukuf itu? Di Padang Arafah. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir, kelompok 5, tinggal yang nomor 2 ya. Kita buka ya. Sebutkan dan jelaskan 3 cara melakukan haji. Tadi ada 3 kan? Macam-macam haji tadi. Ayo, yang pertama apa? Kedua apa? 3 apa? Ayo, silakan dijawab. Ada 3 tadi ya. Yang pertama haji apa? Haji tamatu. Artinya apa haji tamatu? Ya, mengerjakan umroh dulu kemudian haji. Yang kedua haji ifrad. Pengertiannya apa? Ya, mengerjakan haji dulu kemudian mengerjakan umroh. Yang ketiga haji qiran. Artinya ya, melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan tadi yang presentasi tadi dikumpulkan ke depan. Hasil presentasi tadi dikumpulkan ke depan. Bagaimana kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya, apalagi kita tadi pakai kuis ya. Terus sekarang pelajaran apa tadi yang sudah kita dapat dari pelajaran tadi? Pelajaran haji ya, kita tadi sudah mempelajari materi haji, pengertiannya haji, sejarahnya haji, macam-macam haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji ya. Tuh. Kira-kira sampai sini sudah paham ya? Atau kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham bisa sekian dari Pak Riko, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling tertib pulang duluan. Kelompok 4. Kelompok 5.